pada saat jenazah sampai, gue bisa lihat kondisi korban pada saat diturunkan dari mobil jenazah yang membawanya. Korban ditemukan dengan kondisi badan yang, mohon maaf ya, sudah membiru, membengkak. Oke, kita balik lagi ya di channel YouTube Padepokan Malam Kliwon. Yoi. Jangan lupa untuk teman-teman bisa ke PMK yang ada di Spotify untuk menikmati di hidangan cerita nggak horor-horor amat. Iya, yang lebih panjang ya. Lebih panjang dengan durasi yang lebih panjang. Kemarin sempat ada yang komen, gue ngeliat nggak usah ditambahin ini mas, nanti horornya hilang. Mungkin baru kenal dengan PMK. Nah PMK memang ya begini aja. Kita tuh bikin podcast buat nongkrong, bukan dari tongkrongan bikin podcast begitu. Jadi ya udah begini aja kita mah. Kalau yang horor-horor kan banyak lah ya yang paham gitu. Kalau kita banyak ngobrolin aja begini gitu, ada cerita kita obrolin gitu. Ya, silakan langsung klik link di bio ya, atau search di Spotify kalian podcast Malam Kliwon. Jangan dipaulin. Jangan dipaulin, kliknya di bio aja. Oh iya, di deskripsi. Kalau di bio Paulin kan siapa yang berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga Bang Bimo dan Bang Danu serta teman Kliwon sekalian sehat selalu ya. Amin. Gua pendengar baru podcast kalian, baru maraton sampai episode 170. Lama ini namanya. Kita udah 300. Kita udah 300. Wajar. Karena gue maratonnya dari episode terbaru ke terlama. Mundur. Panggil aja gue Marco. Ini nama samaran ya. Gue sekarang tinggal di Banten, namun sebelumnya gue tinggal di salah satu daerah di Brebes, Jawa Tengah. Dari gue kecil sampai gue lulus SMP. Pas kelas 10 SMK baru gue pindah ke Banten sampai sekarang. Ini cerita pertama gue di PMK, semoga aja dibacakan. Gue mau cerita suatu kejadian pas gue masih di Brebes bang. Ini ceritanya bakal panjang banget, tapi semoga gak ngebosenin dan dapat dipahami. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu bahwa gue belum izin sama pihak keluarga yang ada di dalam cerita ini karena udah lama gue gak ke Brebes. Maka dari itu gue gak bakal nyebutin nama-nama yang ada dalam cerita ini. Gue juga gak bermaksud untuk menjelek-jelekan orang-orang yang ada di dalam cerita ini. Namun setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Kita mulai masuk ke ceritanya. Gue lupa kapan persisnya waktu kejadian ini berlangsung. Namun seingat gue kejadian ini terjadi pas gue masih kelas 8 SMP. Jadi saat itu kelas 9 sedang mengadakan ujian nasional gitulah, serempak. Karena hal itu pula maka kelas 7 dan 8 disuruh belajar di rumah terlebih dahulu. UNAS atau ujian nasional itu dilaksanakan dari hari Senin sampai Kamis. Namun gue libur sampai hari Jumat, karena kelas 9-nya akan ada pengarahan gitu di hari Jumatnya. Gue menjalani liburan gue layaknya anak-anak pada umumnya. Singkat cerita, pada hari Jumat, siangnya gue berangkat Jumatan di masjid dekat rumah gue. Setelah gue selesai Jumatan, gue langsung pulang ke rumah gue saat itu. Namun sesampainya gue di rumah, tiba-tiba tetangga gue geger gitu, karena ada suatu insiden di desa tetangga. Ternyata ada beberapa siswa dan siswi desa tetangga yang melaporkan bahwa salah satu temannya hilang di kali, kita sebut saja kali A lah. Sungai ini ya, kali itu maksudnya sungai. Anggota keluarga anak ini pun langsung panik dan segera memberitahukan tetangga dan beberapa tim SAR untuk bantu cari anaknya. Anggota keluarga siswa-siswi yang melaporkan tadi, lalu juga para tetangga dan beberapa tim SAR langsung berbondong-bondong menuju ke lokasi kali A tersebut. Gue sebenarnya saat dengar kabar itu pengen ke lokasi juga, namun gue dilarang sama nenek gue karena nenek gue khawatir terjadi kenapa-napa sama gue. Jadi gue kurang tahu nih kejadian realnya saat pencarian ke kali itu. Namun gue denger dari salah satu tetangga desa gue yang saat itu ikut melakukan pencarian. Dia bercerita bahwa anak tersebut gak bisa ditemukan, padahal sudah disusuri kali tersebut di setiap sudut, tempat, dan sepanjang kali itu.
Karena sudah menjelang malam hari tidak kunjung membuahkan hasil, maka beberapa orang mulai pulang. Tersisa para tim SAR aja yang masih melakukan pencarian. Namun itu pun gak lama dikarenakan hari sudah mulai larut sehingga pencarian dilanjutkan besok hari. Pada malam harinya di rumah keluarga anak yang hilang itu mengadakan pengajian bersama dengan harapan anaknya dapat ditemukan. Pencarian anak itu dilakukan kurang lebih selama 3 hari berturut-turut, pagi hingga malam. Terus dilakukan penelusuran di kali tempat terakhir dilihatnya anak tersebut. Begitupun dengan pengajian di rumah keluarga anak tersebut, dilakukan juga nih tiap malam. Pada malam hari ketiga, ibu sang anak pun sudah seperti pasrah dengan berkata kepada saudarinya yang kurang lebih seperti ini ucapannya. Ya Allah, jika memang masih diberikan umur, maka pertemukanlah kembali anak hamba dalam keadaan hidup. Namun jika memang sudah takdirnya, maka hamba ikhlas jika anak hamba sudah tiada. Tapi pertemukanlah jasadnya ya Allah, agar kami dapat menguburkannya dengan tenang. Pada pagi hari di hari ketiga hilangnya anak tersebut, tepatnya pada waktu subuh, pada saat ibu anak itu hendak membersihkan kamar anaknya, ia melihat seekor ular sanca di atas kasur anaknya dengan posisi melingkar. Ibu tersebut langsung kaget dan teriak memanggil suaminya. Lalu suaminya langsung mengambil karung dan masukin ular tersebut ke dalam karung itu dengan peralatan seadanya. Karung tersebut lalu diikat dan diletakkan di depan rumah mereka. Suami istri tersebut pun bingung sekaligus ketakutan. Mereka memiliki firasat yang kurang baik setelah kejadian yang barusan mereka alami. Pada pagi harinya sekitar jam 8 pagi, tim SAR berhasil menemukan anak yang hilang tersebut dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Anehnya, menurut tim yang menemukan, dia berkata bahwa ia menemukannya di tempat persis di mana teman-teman anak ini menunjukkan posisi di mana mereka berenang. Padahal selama 2 hari para tim pencari sudah mencari di setiap tempat kali itu, termasuk posisi anak-anak ini berenang. Ada yang bilang bahwa anak ini disembunyikan penunggu kali tersebut. Korban langsung dibawa ke rumahnya untuk segera diproses jenazahnya. Sebelum jenazah sampai di rumah duka, gue dan teman-teman gue udah sampai ke rumah duka terlebih dahulu. Gue pun melihat karung yang membungkus ular sanca yang ditemukan pihak keluarga yang diletakkan depan rumah mereka. Gue gak buka ikatan karung itu, tapi gue pegang langsung yang ada di dalam karung itu, dimana ukurannya dan teksturnya memang seperti ular. Ukurannya cukup gede, mungkin sebesar betis gue waktu itu. Pada saat jenazah sampai, gue bisa lihat kondisi korban pada saat diturunkan dari mobil jenazah yang membawanya. Korban ditemukan dengan kondisi badan yang, mohon maaf ya, sudah membiru, membengkak, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Aroma gak sedap itu tercium hingga jarak beberapa meter dari rumah duka. Untuk mengurangi aroma gak sedap tersebut, salah satu keluarga korban menaburkan bubuk kopi susu saset sebanyak 2 ranting di atas jenazah korban. Aroma sekitar pun tergantikan dengan aroma kopi tersebut. Anehnya lagi, setelah jenazah sampai ke rumah duka, ular sanca yang ada di karung tadi seperti hilang. Kenapa gue bisa bilang hilang? Karena ikatan karung tersebut masih rapi seperti saat terakhir gue lihat karung tersebut. Entah ada yang ngelepasin, cuma gue gak lihat proses lepasinnya atau memang ular itu benar-benar hilang. Gue pun langsung cerita ke teman-teman gue yang lihat karung tersebut juga. Namun karena kondisinya sedang mengurusi jenazah korban, jadi gak banyak yang sadar akan ular tersebut. Setelah korban dimandikan dan disolatkan, jenazah korban pun segera dikebumikan ke pemakaman umum desa yang jaraknya gak jauh dari rumah duka. Usut punya usut, setelah gue cari tahu kronologi kejadiannya, ternyata semua berawal dari 3 siswa dan 3 siswi desa itu yang hendak merayakan telah berakhirnya ujian nasional dengan cara berenang di kali.
Mereka ini masing-masing berpasangan. Mereka pulang dari sekolah sekitar jam 10 pagi dan mereka milih Kali A sebagai tempat berenang mereka. Malam saat itu daerah gua kolam renang jauh banget dan itu pun harganya lumayan. Makanya pada cari alternatif lain. Kali A ini memang memiliki pandangan yang cukup bagus, pemandangan, lokasi yang luas dan juga arus yang gak terlalu deras. Namun jarak kali tersebut sangatlah jauh menurut gue dari desa mereka lebih tepatnya, bahkan dari desa gue sendiri. Karena Kali A ini masuk wilayah desa gue. Butuh waktu kurang lebih 20-30 menitan dengan berjalan kaki. Gue dan teman-teman pun sering ke kali itu, namun gak berani berenang di situ karena kedalamannya yang lumayan. Singkat cerita, ketiga pasangan ini pun akhirnya sampai di kali yang dimaksud. Mereka pun langsung mengganti pakaian seragam dengan pakaian renang yang telah disiapkan. Awalnya gak ada hal-hal aneh. Mereka senang-senang dan bermain air. Mereka semua ini bisa dibilang cukup jago dalam berenang. Maka dari itu mereka gak berpikiran aneh-aneh saat itu. Entah mereka tidak ingat bahwa hari itu adalah hari Jumat, mereka tetap berenang hingga siang hari, di mana seharusnya para siswa laki-laki melaksanakan sholat Jumat di masjid. Dan begitupun para siswi yang seharusnya melaksanakan sholat zuhur. Intinya mereka seharusnya gak di situ pada saat itu. Ketika salah satu siswi sudah mulai merasa kedinginan dan berkeinginan mengajak teman-teman yang lainnya untuk menyudahi renang mereka, salah satu siswi baru sadar bahwa pacarnya ini gak terlihat. Awalnya mereka mengira pacarnya ini sedang menyelam mengambil sesuatu di dasar kali. Namun ditunggu hingga sekian lama gak kunjung muncul. Salah satu di antara mereka pun beranggapan bahwa siswa ini tenggelam. Namun mereka menyangkal dengan alasan bahwa mereka semua itu bisa berenang dan arusnya pun gak terlalu deras. Mereka pun mulai panik dan berteriak memanggil siswa ini. Dan karena gak dapat berbuat banyak, mereka pun langsung bergegas pulang buat ngelaporin kejadian tersebut ke keluarga korban. Kira-kira begitulah kronologis tragedi tersebut. Oh ya, ini ada sedikit cerita lagi nih yang berkaitan dengan Kali A. Cerita ini udah menjadi banyak perbincangan lah di desa gua dan tetangga. Namun belum ada berita atau fakta pastinya. Konon, kali tersebut merupakan bekas jalur kereta api. Karena dahulu pernah ada yang berenang di situ dan kepalanya terbentur besi gitu. Dan tutur orang tersebut, dia merasa seperti terbentur kereta api lah, rel kereta api gitu. Jadi bisa Bang Bimo dan Bang Renu bayangin gimana dalamnya kali yang bekas jalur kereta api. Itu cerita gue Bang kali ini, sorry kalau kepanjangan dan kata-katanya belibet. Semoga bisa dipahami ya. Thank you kalau cerita ini dibacakan. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brebes ya berarti ya? Di Brebesnya kan ini? Di Brebes? Iya. Marco ya samarannya. Oke, di Brebes, sungai yang katanya dulu bekas jalur kereta api. Tahun berapa jalur kereta api itu ya? Tapi ini warga situ tahu nih kejadian ini nih. Orang sampai tim SAR ikut kan? Pencariannya sampai makan waktu 3 hari. Jadi pas dia ngilang itu di tempat mereka berenang, nggak ketemu tuh, dicari-cari ya. 2 hari setelah itu ketemunya di situ. Nggak di tempat yang lain gitu ya. Enggak. Ya cerita apa namanya? Cerita tenggelam dan baru hilang di tempat yang sama, dan baru ketemu di tempat yang sama itu memang sering banyak ya. Tapi masih apa ya? Masih belum nangkep gue kesalahan pertama ya. Kesalahan apa gitu yang mereka lakukan? Iya. Kalau memang ada akhirnya jadi penyebab hilangnya nyawa gitu kan. Terus
si ular tadi gitu. Hubungannya ya kan? Iya. Karena tidak dijelaskan, jadinya ini cuman kayak cerita kronologi tewasnya seseorang dan baru diketemukan 3 hari kemudian aja gitu. Jadi benang merahnya belum tahu nih. Apakah ada hubungannya dengan si ular yang tadi ditemuin di kasur terus hilang gitu? Iya kan? Iya, gue tuh udah liar banget ya pikiran gue. Maksud gue tuh apakah si ular ini jadinya siluman kah yang menemu? Ya gitu-gitu loh. Iya. Jadi kayak simbol pertukaran kan. Nah itu gue udah gitu. ke situ tuh, saking ekspektasi gue ke arah situ sebenarnya tadi. Apa ya ini ya? Malahan saking liarnya tadi. Maksudnya kan ya namanya juga cerita begini ya, unlogic banget kan. Ini pikiran gue aja ya, ini pasti kesini nih. Saking bebasnya banget pikiran gue gitu. Ternyata yang diketemukan di karung si anaknya gitu. Anjir. Nggak tahu. Kalau gue nggak kepikiran ke situ. Tadi yang gue pikirin itu penyebabnya adalah penyebabnya adalah si 3 anak dan 3 siswa dan 3 siswi ini kan pasangan. Terus nyari sungai buat berenang. Gua pikir mereka melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan tuh. Akhirnya penghuni situ marah. Gua mikirnya gitu tadi. Atau sebatas atau sesimpel ternyata kali itu nggak boleh didatengin sama pasangan misalnya gitu. Mitosnya gitu. Mitosnya, ya kan? Ada rulesnya. Gue mikir tadi gitu. Apa jangan-jangan dia melakukan perbuatan yang tidak pantas gitu. Seperti menyuci panci. Itu video sebelumnya kebetulan Pak. Iya. Bukan yang ini. Oh bukan. Oh. Melakukan kegiatan yang tidak pantas gitu. Berlatih pidato misalnya di sungai. Nggak apa-apa. Itu pantas. Tidak pantas lah. Berlatih pidato tuh di dalam kelas, di mimbar. Bisa lah. Aneh kan. Berlatih pidato tinggal di mana aja. Di sungai leh. Hah? Masa di sungai abis lulusan berlatih pidato? Cukuran. Nah, di sungai. Kalau cukuran tuh ya ngundang tetangga. Nah, itu syukuran. Tapi tadi itu yang ini ya. Gue tadi mau kepleset. Apa? Gimana kalau misalnya yang pas dipegang emang betis orang Pak, yang di karung. Ada pade di Brebes. Begini nih. Apa cekel gitu. Ini kan betis nih. Ini karung nih. Pade-pade gitu kan. Lagi pada jagongan gitu. Lagi pada nginep. Belum ketemu Pak. Durung. Wah, seukuran betis. Iya kan? Seukuran betis nih ular. Pade-pade kan. Dipegang. Mau foto Mas. Nggak foto. Kayak ngapa sih gitu. Kayak ngapa sih gitu. Matanya aja main cekel baik. Maaf, apa namanya? Aja cekel baik. Cekel baik. Tak kira ulah Pak. Kalau ulah Aduh, dikasih lagi. Tapi perlu digaris bawah ini betis siapa nih? Iya. Kalau betis Dida loh, betis Roberto Carlos belikuk tuh. Betis Erik Abidal kan serem. Serem. Betis Erik Abidal. Ngapain di Brebes? Betis Erik Abidal. Taunya emang Abidal mau tahlilan. Emang kenapa? Oh, dia Islam ya? Siapa sih? Erik Abidal Islam. Muslim ya? Iya. Lupa gue. Abidal tuh Islam. Orang Brebes ternyata Abidal. Aduh. Erik Abidal. Bener kan? Dia terakhir main di mana, Le? Dulu Barcelona ya. Iya. Oke. Itu cerita ini ya. Dari Erik Abidal. Dari ya? Bukan. Dari pade-pade yang dicokot betisnya. Segede betis deh. Betis pade-pade Brebes.
Aja nyakal-nyakal baik. Aja nyakal baik. Dua mata dipakai lah. Runway scene. Dah. Lo kan orang Brebes, tahu ini kali. Nggak tahu gue cuy. Lah, Ya gue lahir dan besar di Jakarta. Ntar deh kalau balik ke Brebes gue tanya, tanya, nih, sungai ini nih. Yang Sungai dulunya bekas rel kereta ya. bekas rel kereta dan pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus. Iya. Amazon kali ya, Pak? Bukan, Barito. Barito. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa mampir juga ke Spotify PMK ya. Iya. Bye bye. Nah.